Indonesia dan korupsi memberikan kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia begitu identik dengan persoalan korupsi, dan korupsi juga begitu identik dengan Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri, mengingat kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak dan terkesan patah hilang tumbuh berganti. Hampir setiap saat selalu bermunculan kasus korupsi dengan pemain baru ataupun pemain lama, sehingga menimbulkan kesan bahwa Indonesia sangat syarat dengan korupsi, dan korupsi seperti budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Persoalan korupsi di Indonesia yang tiada henti ini memang sangat memprihatinkan. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Perilaku korupsi belum tentu merupakan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP. Terkait dengan korupsi di Indonesia, berikut ini contoh kasus yang kita angkat. Efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing lah. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Suatu saat ada mekanik ada sistem-sistem insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Ini kan nggak ada sekarang. Kan nggak ada yang berjalan ya. Jadi kalau kayak swasta kan, dulu kan saya swasta bisa. Ada gaji, tunjangan yang pasti kan. Gaji, tunjangan yang pasti, plus mungkin ada tambahan insentif yang berbasis kinerja. Tinggal nanti masing-masing KL bisa menentukan key performance indicator-nya, key performance index kita. Total insentifnya itu misalnya 100. Ya udah, KPI-nya tercapai 70%, ya kamu insentifnya 70% dan 100. Kinerjanya dihitung 80%, kamu insentifnya 80%. Hanya mungkin diambil nilai paling bawahnya, misalnya minimum 60% baru dapat. Tapi di 60% anggap 0 ya kan. Maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu sebagai penerima yaitu saudara JPB. 2. Saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. Para tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 para tersangka sebagai penerima MJS dan AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B dan pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pemberi, saudara AIM dan HS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 rupiah. Dan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara meminta majelis hakim membebaskannya dari semua dakwaan kasus korupsi Bansos COVID-19. Saat menyampaikan pembelaannya di pengadilan Tipikor, Juliari mengaku menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat perkara yang menjeratnya tersebut. Oleh karena itu, permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia, akhirilah penderitaan kami dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Sebagai tunas integritas, melihat dari pledoi dari Juliari yang meminta keringanan karena alasan anak masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran sebagai ayah, tentu menambah contoh buruk dari tidak adanya pengimplementasian anti korupsi, karena masih menunjukkan beliau tidak siap menerima konsekuensi dari apa yang beliau lakukan. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak atau moral. Semestinya, beliau cukup menyampaikan penyesalan dan siap menerima konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya sebagai komitmen melakukan pembenahan permasalahan akhlak atau moral tersebut. Dan sebagai ayah tentunya yang disebutkan dalam pledoi, yang justru akan lebih memberikan contoh baik kepada anak-anaknya kelak. Dalam penanaman nilai dan integritas anti korupsi terdapat 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Meskipun pada saat itu tindak pidana telah terjadi, tentu kesediaan dalam bentuk siap menerima konsekuensi akan mengarahkan pada identifikasi dan internalisasi anti korupsi ke depan. Sepanjang pandemi COVID-19 masih melanda, salah satu masa sulit dalam perjalanan bangsa. Ada yang kehilangan keluarga, menjadi pengangguran, hingga hidup menjadi semakin miskin. Meskipun banyak pula masyarakat tetap gigih berjuang semata-mata demi bertahan di tengah pandemi, kegetiran hidup di masa ini justru seharusnya menjadi momen tiap rakyat untuk bersatu dan saling membantu. Sayangnya kesempatan ini justru masih saja dimanfaatkan pejabat publik untuk korupsi. Saya sebagai tunas integritas sungguh menyayangkan perbuatan korupsi dana bansos ini terjadi, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak di kala masa pandemi. Perbuatan korupsi yang dilakukan dampaknya juga bukan terjadi kepada diri kita sendiri dan menyebabkan kerugian negara, karena korupsi juga akan berdampak juga pada keluarga atau anak kita yang tidak tahu apa-apa. Disinilah kita sebagai tunas integritas harus punya kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh. Maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus
bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Anda sudah melangkah lebih jauh, bukan sekedar menghindar, namun mencari solusi terhadap fenomena korupsi. Para tunas integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi berupa 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam membangun sistem integritas sehingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lain dapat ditutupi. Ketiga, mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi.